Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita terusaken ngaos kitab Wasyatul Mustafa niki sampun dumugi subbab ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hei Ali, mat utawi sapane wong an'ama iku an'ama paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man. Menawi Gusti Allah sampun paring nikmat kematan kita, kalau Allah telah memberi kenikmatan kepada kita, fasyakara mongko syukur sapa man, wa berdalahu lan nyukur Allah ing man, fasabara. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kepada manusia, fasyakara maka bersyukurlah. Tetapi apabila wabtalahu ketika Allah itu memberikan cobaan kepada kita, maka perintahnya adalah yang diajarkan oleh Nabi adalah fasobaro, maka kita diminta untuk bersabar. Dan seterusnya wa asaa lan gawe Allah sapa man ketika manusia ketika kita itu berbuat salah, berbuat dosa, fastaghfaro maka mongko jaluk pangapura sapa man ing Allah. Ketika seseorang, ketika manusia atau kita itu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, dari Gusti Allah berupa apapun itu, yang itu berupa kenikmatan, apakah itu kesehatan, apakah kemudian pagi kita masih bisa bangun, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita berupa sholat dan lain sebagainya, maka kita bersyukur pada Gusti Allah. Bersyukurnya bagaimana? Ya, salah satunya yang paling penting ketika kita syukur itu ya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan melaksanakan perintah Allah, sebagai sholat syukur. Kemudian kalau syukur yang bentuk yang lain selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita bangun tidur itu gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Itu pertama kali kita bangun sampun berdoa, sampun alhamdulillah. Setelah alhamdulillah kemudian bangun ke kamar mandi untuk bersuci untuk kita melaksanakan kewajiban kita berupa sholat subuh. Kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Itu namanya kita bersyukur. Wabtalahu, dan apabila ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, cobaan itu ya berupa apa saja yang menimpa ke kita belum bisa seumpamanya kemudian mempunyai kenikmatan berupa kesehatan, mungkin sekarang masih dicoba dengan yang kondisi sakit atau bagaimana, atau mungkin dulunya mempunyai kecukupan rezeki, kemudian kita mendapatkan cobaan baru harus mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya. Kemudian yang seperti ini, maka fasobaro, maka kita diminta untuk bersabar. Bersabar sebenarnya itu ya kita secara manusiawi kita mengeluh itu boleh, tetapi lebih baik kita mengeluhnya tidak kepada sesama manusia, kita mengeluhnya kepada. Tetapi kalau kita mengeluh pada Gusti Allah, kayaknya urung cukup karena bisa jadi Gusti
Gusti Allah memang kemudian memberikan jalan keluar, tetapi kita belum bisa menangkapnya. Dan supaya bisa kita menangkap jalan keluar itu bagaimana? Kita curhat kepada saudara kita itu boleh. Curhat bukan mengeluh. Curhat itu artinya kemudian kita mencari jalan keluar. Curhat itu boleh, tetapi kita tetap sabar. Bukan kemudian Gusti Allah menyapa Gusti Allah nggak sayang sama aku, Gusti Allah nggak dan lain sebagainya. Aku kok dicoba dengan cara yang seperti ini, Gusti Allah berarti nggak sayang, bukan? Kita mendapatkan cobaan dari Gusti Allah itu berarti Allah itu sayang kepada kita. Gusti Allah itu tidak akan mencoba hambanya dengan cobaan yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan manusia. Apabila sudah seperti itu, kemudian yang ketiga adalah wahasana. Dan ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk atau perbuatan yang salah, maka segeralah fastaghfar, maka segera kita minta ampun, istighfar, astagfirullahaladzim. Aku mau pernah melakukan yang ini, saya baru saja melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun itu ada orang yang mengetahui ataupun tidak, yang mengetahui hanya kita sendiri dan Allah sendiri, maka kita tetap kemudian ingat istighfar, astagfirullahaladzim. Ini merupakan salah satu, kalau kemarin kita kita ingat lagi yang 2 minggu yang lalu adalah kita itu ibadah itu yaitu diam atau kemudian kita ngomong itu ya dengan berpikir kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, maka bagaimana? Kalau sudah mendapatkan nikmat kemudian kita bersyukur, kemudian yang kedua ketika kita mendapatkan cobaan kita itu bersabar, yang ketiga kita mendapatkan, kita melakukan kesalahan maka kita istighfar, kita minta ampunan kepada Allah. Maka bagaimana? Dakhala jannata mongko mlebu sapa man mongko mlebu man ing swarga. Maka kita disuruh Gusti Allah oleh Gusti Allah itu untuk masuk ke surga min ayyi babin sya'a. Min ayyi babin sya'a itu maksudnya adalah silahkan memilih dari pintu mana saja yang kamu mau. Min ayyi babin saking dilawan sya'a kang karep sapa. Kalau kita sudah ketika mendapatkan kenikmatan kita kemudian bersyukur, yang kedua ketika kita mendapatkan cobaan kita bersabar, yang ketika kita melakukan satu dosa, itu satu kesalahan, kemudian kita itu istighfar, maka kita dipersilahkan oleh Gusti Allah untuk masuk ke dalam surganya. Masuk dalam surga itu melewati pintu mana saja yang disuka, yang kita suka. Saya ingin masuk ke dalam surganya Gusti Allah melalui pintu yang ini dan lain sebagainya. Maka itu dipersilahkan oleh Gusti Allah. Ini sedikit dari apa yang ada di kitab Rasul Mustafa. Semoga ada manfaatnya buat kita. Semoga kita bisa melakukan hal-hal yang baik seperti ini. Dari saya hanya kurang yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.